sore seluruh, ketemu lagi dengan saya. Sore ini saya berada di warung Maprek ya. Maprek spesial ayam geprek dower. Nah, jadi yang kami ingin merasakan ini masih di daerah Kabupaten Malang ya. Jadi Maprek itu sudah terkenal di mana-mana dan ini adalah cabangnya ya, warung cabangnya. Kalau tempat aslinya di wilayah Pelutan, Pemalang. Nah, di sini saya ngajak jalan ke sini biar kalian tahu untuk rasanya, cara pembuatannya, dan Maprek sendiri spesial ayam geprek dower itu punya cerita. Nah, dari nol loh ya, dari nol sampai seperti ini. Jadi sebelum kalian tahu, saya kepingin pesan makanan dulu ya, biar untuk tenaga, biar kita tetap kuat ya. Oke, kita pesan makanan dulu ya. Oke. Salaman dulu, namanya siapa Mbak? Namanya Lina. Hah? Lina. Oke. Ayu ya. Saya kembali masuk dulu Mbak ya. Ini untuk Maprek sendiri menu yang paling spesial apa? Spesialnya ayam geprek sama chicken spicy. Ayam geprek sama chicken spicy. Untuk level pedasnya Gak ada batasan level. nggak ada batasan level. 1 sampai 3 free ya. Ya, level 3 per levelnya nambah 1.000. Oh, berarti sampai berapa? Gak ada batasannya. Oh, nggak ada batasannya. Oke. Saya kepingin pesan apa ya? Oke, Slow, saya kepingin merasakan ya untuk spesial ayam geprek dower. Oke, Mbak, saya kepingin pesan yang ini aja deh, yang paket hemat ya. Yang paket hemat, ayam geprek sama teh panas saja ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh, saya kepingin ke dapur boleh ya? Boleh. Kepingin melihat caranya untuk pembuatannya. Oke? Boleh ya? Oke. Oke, Slow. Jadi penasaran, kepingin tahu bagaimana sih untuk ayam geprek itu rasanya gimana. Saya kepingin ke dapur, kepingin melihat biar tahu cara gepreknya. Oke, kita lihat ke dapur ya. Yuk. Selamat sore semuanya. Oke, ini dapurnya. Jadi biar kita tahu untuk spesial ayam geprek dower dari Maprek. Oke, selamat sore Mas Oki. Oke, ini apa ini? Ini tepung yang udah dimarinasi, berarti udah di bumbu. Ya, tepung kita spesial, jadi tidak dijual di luar. Tidak jual di luar ya. Berarti Racikan khusus sendiri. racikan sendiri ya. Betul. Oke, Mas Oki sendiri yang racik ya. Iya betul. Oke. Saya sendiri. Nah, ini jadinya kayak gini ya buat kalian semua biar tahu. Ini berarti bumbunya juga ngeracik sendiri. Betul. Dan tepungnya juga ngeracik sendiri. Oke, ini campurannya buat berarti buat ayam itu sendiri ya. Untuk tepung khusus untuk tepung. Khusus untuk tepung. Kalau untuk ayam bumbunya sama. Oke. Resepnya dari kita sendiri. Apa namanya? Tidak ya, racikan kita sendiri lah, Oke. rahasia ya. Pokoknya bumbunya bumbu asli sendiri Iya, ya. betul. Oke, kita campur ya. Ya. Oke, kita campur. Proses awal ya. Saat Proses Nah. untuk pertama. Ini ayam sudah siap dicampur, kita campur-campur. Oke, tahap pertama adon satu ya. Oke, itu tahap pertama ya. Iya, betul. Tahap pertama. Biar dilihat ini ya, untuk campurannya dikorek-korek. Kamu tahu yang korek-korek? Diuncal-uncal. Nah, diuncal-uncal. Tapi jangan sampai menguncalkan diri, oke? Kalau ini tahap pertama. Tahap pertama untuk korek-koreknya ya. Proses pertama kira-kira 1 menit ya Mas Oki ya? Iya, betul. Oke. Untuk adon pertama kita 1 menit. Setelah itu Setelah itu kita proses untuk lagi. perendaman bumbu. Ini juga ini sudah ada bumbunya. Bumbu betul. Oke. Ini bukan air. Sudah ada bumbunya ini Bukan ya. air biasa ya. Nah, Sebelum kita masukkan ke adonan basah, adonan basah. alangkah baiknya apa ya istilahnya ya? Diketuk-ketuk ayamnya. Oh. Biar nggak terlalu banyak tepungnya. Diketuk-ketuk. Iya. Pintu kali ya. Oke, ini sudah proses perendaman. Proses kedua ini ya. Ya. Oke, proses kedua itu perendaman untuk ayam. Ini sudah ada bumbunya lengkap di sini. Racikan sendiri dari Maprek. Oke.
Ya. Nah, sudah. Oke, diangkat ya. Nah, kita tiriskan sebentar, Mas. Tiriskan sebentar. Biar airnya nggak terlalu banyak. Tidak mengandung air yang terlalu banyak. Oke, setelah itu kita masukkan lagi untuk ke adon ke tahap 2. Tahap 3 ya? Tahap 3 berarti ya. Oke. Sebelum itu kita tambahin lagi tepungnya. Oh, tambahin tepung lagi, adonan tepung lagi. Biar menutup semua permukaan atasnya ya. Permukaan atas. Adonan kering lagi kita olah lagi, Mas, biar menjadi kriwil. Iya, biar adonan ayamnya itu menjadi kriwil. Kalau untuk yang tahap ketiga ini tidak terlalu lama, kurang lebih ya setengah menit lah, 30 detik ya. Oke loh, jadi ini udah melalui beberapa tahap. Ini tahap penggorengan selanjutnya. Jadi ayamnya itu udah apa ya? Kriwil. Udah kriwil. Kamu tahu yang namanya kriwil? Jadi orang butok sing kriwil, ayamnya bisa kriwil. Oke? Oke Mas Oki, silakan digoreng. Ini kalau masuk penggorengan ini berapa ayam, berapa potong? Maksimal 25 potong. 25 potong maksimal untuk penggorengan ini. Nah, airnya, minyaknya mendidih. Kalau nggak mendidih berarti tidak bisa digoreng. Oke. Temperatur suhu minyak 160. Oke, temperatur suhunya itu 160. 160 apa rupiah? Apa? 160 derajat ya. Sampai benar-benar golden brown, coklat keemasan. Oke, setelah 15 menit kita angkat. Kita pakai timer. Kurang lebih tingkat kematangan seperti ini, golden brown. Oke, ini tinggal tahap untuk penggeprekan ya. Ya. Jadi sambalnya sudah ada, langsung dicampur. Betul. Oke, ini level berapa Mas Oki? Selera, mau level Selera. berapa? Berapa ya? 3. Level 3. Jadi kalau level 3 ketentuan level, kita 3 sendok. Oke, berarti 3 sendok ya? Betul. Kalau level 3 itu 3 sendok. Kita geprek. Iya. Nah, Hancurin ya? dicampur sama sambalnya. Langsung digeprek. Nah, Kita campur. biar merata. Ini berarti biar Betul. merata. Oke. Dan kita harus steril ya pakai serompangnya. Sudah steril. Langsung dikasih mbaknya ya. Langsung ke tempat penyajian. Oke. Nah, udah jadi ya. Dikasih garnish ya. Oke, Lur, ini untuk ayam geprek maprek ya. Oke, jadi ini prosesnya tadi udah jadi semuanya. Inilah hasilnya. Ini karya dari Mas Oki sendiri loh. Jadi saya kepengen nyobain. Ini pedas nggak Mas Oki? Pedas tapi tidak terlalu pedas. Oke. Level standar. Oke, siap ya. Ini levelnya level standar, tapi bagi saya pedes banget. Nah itulah ya, nggak bisa digambarin. Mas Oki, makasih banget ya. Siap. Ini Sama-sama. luar biasa rasanya. Jadi buat kalian semua yang kepengen tahu kisahnya untuk maprek, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol berdua ya. Sama istrinya enggak? Boleh deh. Oke. Jadi pengen tahu usahanya dia dari nol sampai dia bisa seperti ini. Ada cabangnya juga ya Mas ya. Betul. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konten dan konsen di ngoceh ngobrol receh ngok. Oke Slur, saya kepengen ngobrol-ngobrol dulu sama orang yang tentunya sudah makan di sini ya. Jadi biar tahu gimana rasanya. Oke, selamat sore Ibu.
Bisa mananya? Ya. Oke. Ya udah sering kesini? Alhamdulillah sering kesini ya. Ini pesan makanannya apa ini? Ayam geprek apa ini? Ayam sambal hijau. Oke, geprek sambal hijau. Levelnya Kebetulan nggak ada ininya sih, Mas. beda ya. Berarti yang biasa. Standar aja. Oh, standar aja. Menurut Ibu rasanya gimana ini untuk ayam geprek sendiri? Kalau untuk ayamnya enak sih, renyah. Sambalnya juga mantap. Mantap ya. Apalagi sambal hijaunya. Wah, iya. Alhamdulillah rasa Oke, banget. rasa banget ya. Tapi Ibu ya sendiri sering kesini pesannya tempat ini aja nggak ada yang lain? Ya sebenarnya sempat nyoba yang lain, cuma tadi anak saya pengen cheese. Oh. Chicken cheese cuman kebetulan lagi kosong. Kebetulan Akhirnya kosong. biasa sambal hijau ya nggak apa-apa. Oke, bedanya apa sama sambal biasa sama sambal hijau? Rasanya di sini sambalnya bedanya di terutama lomboknya ya. Lomboknya asli kerasa Asli banget ya. kerasa lombok Oke. hijau. Nah, ini berarti rasa pedasnya kerasa. Original. Original ya, sambal hijau. Jadi kalau kau pengen tahu di sini ada bermacam-macam sambal yang tentunya levelnya juga beda-beda. Oke, terima kasih Bu. Selamat makan. Moga-moga terus kesini Bu ya. Insya Allah. Oke. Pertahankan rasa. Itu tadi udah obrolan dari para pelanggannya sering sering nongkrong di sini, sering makan di sini. Jadi kalau kau pengen tahu yang lainnya, tetap terus di sini. Oke? Wani pedas. Wani Doer. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan dong. Thank you. Selamat malam seluruh. Ketemu lagi untuk malam hari ini. Sesuatu yang kepingin dicapai adalah wajar. Impian seseorang untuk menjadi sebuah perubahan itu merupakan sebuah keinginan juga. Dan malam hari ini saya kepingin menghadirkan satu pasangan muda yang punya sesuatu yang spesial yang perlu diobrolin untuk malam hari ini, dengan background yang katakanlah dari dulu dia berusaha keras untuk mencapai sesuatu melalui proses, dan proses itu panjang. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sejenak dengan dia untuk bisa kita gabung di sini spesial buat kalian, tentunya di ngoceh ngobrol receh ngok. Oke, Mas Oki. Sehat ya Mas Oki ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tadi berangkat jam berapa? Pulang jam berapa ini? Berangkat jam 8. Jam 8 pagi ya? Sorry, jam 10. Jam Pulang 10. jam 8 malam. Oke, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Rutin ya? Hampir setiap hari seperti itu. Anak-anak gimana? Anak-anak sama suster. Oh, sama suster Sama ya? suster. Oke, tapi tetap ngawasi dong, dong. tetap pasti. Ada Kalau waktunya kayak- untuk keluarga. Yo, orang tua yang baik. Iya, pasti. Oke Mas Oki itu ya. Di sini saya pengen ngobrol tentang usahanya Mas Oki sama Mbak Arum yang katakanlah ini kan di wilayah Kabupaten Pemalang cukup berhasil dan tentunya dikenal ya. Amin, amin. Itu awal-awal usaha merintisnya itu gimana Mas Oki Mbak Arum? Awal mulanya itu berarti dulu saya sendiri pernah kerja. Terus di resto. Terus basicnya sendiri kita berdua suka kuliner. Oh, suka Apalagi- makan ya. iya. Pantesan. Sesuai bentuk. Dari mukanya udah kelihatan Mas Oki ya. Oke. Hebat. Apalagi olahan ayam terutama. Terutama olahan ayam Betul. ya. Setelah itu kita waktu itu pernah jualan ya. Iya. Usaha kecil-kecilan. Gulung. Di mana itu Mas Oki? Itu di Semarang. Oh di Semarang. Kita sekitar 8 tahun yang lalu itu kita Di Semarang. Semarang. Di Semarang 8 tahun yang lalu ya. Kurang lebih. Terus setelah itu kita hijrah. hijrah ke Ke Pemalang. Pemalang. Kenapa itu? Ya karena nggak Terakhir itu berarti kita nggak bisa bayar kontrakan tuh. Oh, terus nggak bisa makan. gak bisa makan. Untuk beli beras aja kita nggak ada. Beneran serius? Serius. Serius? Untuk Nggak bisa. beli beras 1 kilo Itu kita nggak nggak bisa. bisa. Ngerasain nggak kalian kalau misalnya kalian hidup berumah tangga
tapi nggak punya beras. Terus gimana Mas Oki itu Bang? Buat kita makan nasi panas sama Nasi gorengan, panas sama gorengan, Sama kecap. sambal kecap. sambal kecap. Masih mending nggak ya Bertiga. bersyukur ya. Bertiga. Iya, iya. Saya, istri, sama anak saya pertama. Anak Yang pertama. pertama. Terus akhirnya hijrah ke Pemalang. Itu, ya itu pilihannya cuma mau kerja atau usaha. Terus akhirnya di Pemalang buka usaha juga. Buka usaha itu. Hmm. Nah, karena di Pemalang belum booming ya. Iya, ada peluang gitu Ada loh, ada peluang peluang. untuk usaha ayam geprek. Oke. Itu kan Mas Oki kan hijrah ke Pemalang ya. Otomatis kan itu kan 8 tahun kan di Semarang. Betul. Ya. Otomatis di Pemalang sendiri Mas Oki juga belum kenal sana sini. Betul, betul. Teman juga mungkin nggak tahu kalau Mas Oki Iya. pulang lagi ke sini itu gimana Mas Oki? Ya katakanlah kita kalau hijrah ke Pemalang itu bisa dibilang buta. Buta ya. Nggak tahu kanan kiri siapa yang harus kita minta tolong. Terus kita mau nggak mau harus mandiri. Mandiri ya. Berarti kita harus gimana cara kita mengenalkan produk kita. Oke, caranya gimana? Door to door. Door to door. Halo, Bun ya. Iya, Ke kantor, ke kantor, ke instansi-instansi gitu. Ah. Posisi lagi hamil nih Oke, kan, hamil bagi-bagi anak kedua brosur. ya, bagi-bagi brosur, dititipin brosurnya. Terus nanti mereka pesen untuk orderan hari besoknya. Kan kita Oke. karena kita awal buka usaha apalagi kuliner ya. Iya. Kita nggak berani untuk stok Oke. karena kita kan makanan itu kan bisa basi. Bisa kalau basi, kalau nggak habis. tahan sampai Iya, berapa gitu ya. jadi itu juga ya tips juga sih untuk barangkali ada yang mau buka usaha kuliner kayak gitu. Jadi kita bisa sistem PO Sistem gitu. PO. Apa itu PO? Pre-order. Oh, iya. Jadi pesan hari ini kita sediakan menu untuk besok. Misalnya menu untuk besok kan kita memang fokusnya di ayam geprek tuh. Nanti ada tambahan menunya lain apa gitu. Terus nanti kalau misalnya mereka mau pesan, tinggal kita kan ada di brosur tuh dicantumin kontak person. Oke. Nanti mereka tinggal pesan gitu. Oh, Jadi kita buat sesuai pesanan. Pesanan ya. Sementara itu ya, awal-awal buka usahanya seperti itu Iya. dengan cara bagi brosur, terus kita Muter-muter. dari gitu. mulut ke mulut Iya, akhirnya ketahuan ya. Buat kalian mungkin pernah yang namanya bagi-bagi brosur kayak gitu kalau misalnya kita punya usaha. Mungkin ini sebagai contoh dari awal usaha tersebut ya. Nah, dari bagi brosur dan segala macam itu merupakan usaha ya, proses usaha. Dengan itunya akhirnya dikenal ya. Alhamdulillah. Oke. Ini kan pasangan suami istri ya. Iya. Pasangan suami istri yang katakanlah dengar-dengar pasangan dari dulu. Iya. Kalau saya dengar dari omongan orang sih, itu dari SMP apa SMA pacarannya? Jadi kelas 1 SMA ya. Iya. Kelas 1 SMA sudah pacaran. Sudah kenal. Oh, sudah kenal, tapi belum pacaran ya. Oke. Terus akhirnya Setelah itu kita lulus. Aha. Kebetulan kakak kelas saya. oh, kakak kelas. Kakak kelas. Dia lulus adik duluan. kelas. Iya, lulus duluan dia Oke. kuliah Semarang. Oh, adik kelas yang kurang ajar. Gini ya. Oke. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Ini kisah untuk masa-masa pacaran di waktu SMA. Nanti kita ngobrol lagi. Oke? Oke, seluruh kita masih melanjutin obrolan dengan sepasang muda. Sepasang muda yang tentunya cukup berhasil di kota Pemalang dengan usahanya. Minum dulu ya Mas Oki ya. Ngelak bro. Coba panas. Oke, Mas Oki, ngobrolin soal kuliner ya. Mas Oki sama Mbak Arum adalah usahanya di bidang kuliner. Kenapa kok pilihannya ke ayam geprek? Terus muncul ide nama Maprek itu gimana? Ya, Gimana? sebelum saya tak ceritain dulu kan Iya, maksudnya silakan. ayam. Ayam. Enggak, karena masuk ke ayam. Ayam kampung. Enggak, ayam. Ayam potong ya. Ayam potong. Oke. Terus? Jangan diplesetin. Biasa. Emang sukanya ayam. Terus ya kita olah ayam geprek karena memang ada peluang. Satu emang. Ya kita biar gimana saya biar booming. Biar booming ya. Ya kan? Oke. Ayo geprek bener. Zamannya
level lah. Oh, level-level itu ada level 1, Iya, 2, tingkat kepedesan. Oke, tingkat kepedesan ya. Kalau dulu kan karet 1, karet 2. Iya. Maksudnya karet? Bungkusannya? Oh, kalau iya, pedes iya, karet iya. 2. Oke. Ya, kalau sekarang tingkatan pakai level. Level 1, level 2 ya. Terus itu ya berarti ya? Iya. Oke, terus kenapa namanya kok Maprek itu gimana? Apa karena dengan akhiran prek itu apa gimana? Dulu sempat namanya Pok ya. Oh, oke. Sempat mau Pok Arum apa gimana? Iya, betul. Oh. Terus akhirnya kurang gimana komersil. gitu, kurang enak gitu ya. Kurang komersil kayaknya. Kita oke mak. Mak kita mak aja. Mak belakang tuh mak ya. Oh yaudah prek. Oh yaudah. Karena yang geprek gitu loh. Oh, Prek ambil gitu, preknya. Terus ambil preknya ya. Iya. mak prek. Oke. Imajinasi sendiri ya, Iya, punya sendiri akhirnya timbul Betul. itu ya. Oh, Berarti kayak kue ya akhirnya. Ya kenapa diambil yang namanya Maprek ya. Kalau spesial untuk ayam geprek Maprek sendiri adalah ayam, olahan ayam ya. Betul. Berarti ya. Rasa dari mulai level 1, 2 sampai berapa itu? Itu nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Tapi biasanya mentok sampai berapa? Ada yang pernah ngerasain mentok Level sampai berapa? 16. Level 16. Iya. Rekor yang dipegang saat ini 16. Itu lomboknya 16 apa gimana? Itu kira-kira sekitar 50 sampai 60 cabai setan. Oh, Full cabai setan. cabai Jadi kalau setan. kelebihannya di kita juga untuk sambelnya sendiri itu kita pakainya cabai Yo. setan itu Cabai setan. full tanpa Cabai campuran apapun. untuk cengis. Tanpa dicampur cabai belis ya. Cabai setan semua itu ya. Oke, levelnya 16. Sudah ada yang Sudah. oh, Dan habis. Dan habis Hanya ya. tulangnya saja yang tersisa. Tulang. Oke. Pernah dicoba? Kayaknya sih enggak deh. Saya nggak suka pedas mas. Tapi ya mudah-mudahan nanti. Oh tadi siang kan saya udah nyoba. Iya. Itu levelnya berarti berapa? Level 3. 3. Level 3 ya segitu. Saya nggak kuat. Ya kuatnya adalah tanpa level. Level setengah. Oke. Terus untuk Mas Aki sendiri kan kelebihan atau mungkin keunggulan yang disajikan dari Maprek sendiri apa ini? Dari segi pelayanan atau mungkin dari segi apa yang katanya saya dengar kan Maprek sendiri kan harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau sangat-sangat terjangkau, apa memang ini pilihan dari ownernya sendiri Mas Oki atau mungkin Mbak Arum konsepnya seperti itu apa gimana? Ya kalau dari segi harga ya kita mepetin aja, pokoknya yang penting kita ada untungnya. Terus dari keunggulan lainnya kita itu nasi untuk makan di tempat, nasi itu ambil sendiri gitu. Kan tadi Mas Sinta ya. Kenapa seperti itu? Bisa nih kayak kue. Ceritanya agak lumayan sedikit panjang, cuma saya sebenarnya kan pernah mengalami penatapan Iya. diterapkan di usahanya. Iya. Oke. Mau makan nambah itu mikir dua kali barangkali bayar lagi. Gitu. Dan kita punya usaha tak terlatih di situ. Biar yang makan itu tidak dibebani lagi. Dipuas ya. Iya. Proteinnya terus dilarang diet. Dilarang bisa nih kok timbul bisa nih. Nasinya sepuasnya, sekenyangnya dia. Tanpa dibungkuk lagi, tanpa ada cas lagi. Iya, nggak sama sekali. Karena saya merasa pernah seperti itu waktu Oh iya. Ini mau makan aja takut bayar lagi. Satu ide yang mungkin bisa diterapkan oleh ownernya sendiri, oleh seorang entrepreneur untuk kuliner sendiri, mungkin di Pemalang satu-satunya ya untuk makan katakanlah nasi yang bisa nambah sepuasnya sesuai dengan porsinya masing-masing ya Mas Oki ya. Oke. Terus tapi sampai sekarang masih banyak orang yang kayak gitu yang katakanlah makan di situ, makannya juga seperti itu. Iya, masih sampai sekarang. Sampai saat ini masih. Oke, jadi barangkali kalian yang kepingin ke Maprek jadi dilarang diet, nggak boleh diet ya. Mau makan nasinya banyak silakan, nggak ada yang namanya larangan untuk ngambil sedikit atau banyak. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke.
Kita masih ngobrolin untuk malam hari ini dan obrolan kita seru. Semakin malam semakin asik sampai gelasnya mau habis. Gelasnya. Ini minumannya mau habis maksudnya ya. Oke, Mas Oki Barum, saya penasaran ya. Saya penasaran masih soal level itu ya. Masih soal level itu sampai tingkat level 16 tadi ya. 16 itulah. Untuk Maprek sendiri biasanya kalau itu kan punya apa ya? Punya jargon ya, punya jargon yang katakanlah bisa diingat sama tamunya, sama pelanggannya. Itu apa nih Mas Oki Barum untuk jargonnya? Wani pedes, wani doer. Oh, wani pedes, wani doer. Maksudnya apa itu? Berani makan pedes berarti resikonya harus bibir doer. Oh, berarti seperti saya dong. Iya, itu kan seksi itu ya. doblek. Tapi seksi lah ya. Oke. Berani pedes, berani doer ya. Wani pedes, wani doer. wani pedes. Jawa. Oke, wani pedes, wani doer. Nah, diingat-ingat ya. Buat yang bibirnya doer, berarti tambah doer. Nah, oke, itu jargonnya biar diingat ya. Kalau Mas Oki sendiri kan, kalau saya lihat tadi siang di warung itu kan banyak pelanggan, banyak tamunya ya. Katakanlah mereka tuh kayak saya lihat itu puas untuk menikmati maprek, ayam geprek itu ya. Nah, di sini saya kepingin tahu pelanggannya banyak atau mungkin dari perharinya itu ada berapa porsi yang sudah terjual gitu biasanya. Kalau COVID ini ya, iya, untuk masa-masa ini agak susah ya. Untuk paling untuk target kita 300 itu agak susah. Jadi emang apa ya, pengaruh banget untuk COVID ini. Oke. Masa-masa seperti Iya, tapi dengar-dengar Maprek sendiri pernah dapat rating apa itu ya? Saya kok rada-rada lupa nih. Itu dapat rating apa itu? GrabFood. Iya, betul. Rating untuk GrabFood sendiri itu ceritanya gimana? Mas Oki Barum. Ya, itu kan rating GrabFood itu dari penjualan ya. Dari penjualan. Penjualan. Kebetulan kita juga join sama Grab, kerjasama itu udah 2,5 tahunan gitu. Ya. Terus kita masuk top 10. Top 10 ya? Iya, top 10 GrabFood se-Jawa Tengah untuk Tengah. brand lokal. Brand lokal sendiri ya. Iya. Kalau brand-brand itu sih nggak masuk ya, Jawa Tengah ya. Se-Jawa Untuk Tengah. brand lokal. Wah. Itu kita alhamdulillah masuk top 10. Masuk gitu. top Itu 10 kan ya. disesuaikan sama penjualan gitu. Oke. Masuk 10 besar untuk tingkat lokal ya, untuk tingkat lokal dapat rating se-Jawa Tengah ya. Perlu diingat nih biar kalian itu nggak penasaran dan nggak ragu kalau misalnya mampir ke sini di Maprek sendiri, rasakan rasanya gitu ya. Dan selama ini untuk hubungan para pelanggan, mungkin ada hubungan biar tetap baik gitu. Itu caranya gimana? Kalau Mas untuk Oki. pelayanan kita tetap terapi 3S. Oke. Senyum, sapa. Senyum, salam, sapa. 3S ya. Ingat 3S. Senyum, salam, sapa. Biar tetap apa ya, ke customer kita Tetap baik ya, iya, nyaman. betul. Mereka nyaman dengan kita juga Oke, nyaman. betul sekali ya. Selama ini untuk yang di sini sekarang, dulu untuk pertama kali buka itu di mana? Di outlet pertama ya. Outlet pertama. Kita ada di Jalan Jati Raya, Jalan nomor Jati Raya, 69, nomor 69 Gria Pelutan Indah. di perumahan ya. Iya. Oh, Tempatnya nyempil. home ya. Iya, betul. Berarti ya Di rumah sendiri, samping rumah persis. homemade ya. Di Pelutan. Akhirnya sekarang sudah ada kemarin saya lihat cabang kedua kita ada di Jalan Ayani Selatan nomor 6. Oke, alhamdulillah sudah buka cabang. Proyek kita, oke. Rencana kita ada di cabang 3 ada di Ranu Dongkal. Insya Allah. Amin. Kita doa restunya aja semoga Amin. realisasi dan Semarang, Kudus, Jepara. Wow. Bismillah. Di Jalan Ayani, Pemalang sudah ada. Selanjutnya di Ranu Dongkal. Selanjutnya lagi di Semarang. Terus Jepara. Kudus. Wow. Semoga ya kita doa bareng-bareng ya. Oke.
Yuk, nanti kita bakal ngobrol lagi untuk setelah ini. Jangan kemana-mana. Oke, Mas Oki dengan usaha yang sudah dicapai, dengan proses yang panjang, perjalanan yang begitu panjang, yang tentunya sudah dilalui sama Mas Oki sama Mbak Arum ya, yang katanya kompak dari masa pacaran, sudah berasumsi, sudah punya gambaran kepingin usaha. Akhirnya bisa terlaksana, mulai dari yang kecil, tengah, besar, mulai dari yang pahit, akhirnya berbuah manis. Gitu ya Mas Oki ya. Mudah-mudahan lancar terus untuk bisa mencapai dan prosesnya sampai puncak. Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut Mas Oki sendiri, saya juga umurnya nggak begitu muda, tapi kelihatan masih muda. Tapi buat teman-teman saya yang masih muda, yang kata masih belia, ini sebagai gambaran agar mereka tuh tahu dan jadi motivasi buat para muda-muda atau mungkin para pengusaha lah ya, yang usaha di bergerak kuliner atau mungkin yang lainnya. Motivasinya apa nih Mas Oki? Baru action apa itu? Harus action. Kalau kita nggak action, kita nggak tahu nanti akan terjadi apa kayak gitu. Kan apakah itu rezekinya kita? Bukan, kita kan memang rezeki sudah ada yang ngatur kan. Tapi kalau misalnya kita hanya diam di rumah, apakah rezeki itu akan datang? Betul. Hanya satu kata itu ya. Action. Hanya satu kata, action. Berani. Action itu ada berani, maju. Berarti melawan tantangan juga harus tetap bergerak ya. Wih, satu kata lo ya, action itu. Jadi jangan sampai kita itu terpaku hanya mengharapkan bulan turun ke bawah. Oke, sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini buat Mas Oki, Mbak Arum. Tetap sehat terus, tetap semangat untuk bekerja ya. Buat kalian semua seluruh, jangan lupa mampir di Makprek spesial ayam geprek doer. Wani pedas. Wani doer. Makprek. Huha. Yuk, terima kasih buat semua saja. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita tetap dipantengin terus di Ngoceh Ngobrol Receh Ngok. Oke, seluruh malam hari ini saya kepingin ngasih merchandise buat yang udah ngobrol, tentunya di Ngoceh Ngobrol Receh ya. Ada merchandise buat yang punya Makprek spesial ayam geprek doer. Oke, Mbak silakan diterima. Terima kasih nggak apa-apa Mas ya. Denza. Terima kasih Mbak Arum, Mas Oki. Oke. Terima kasih. Semoga berkenan dipakai. Pasti. Semoga saja usahanya tambah laris. Amin. Oke, terima kasih.